Teman-teman Lumoner semuanya, apa kabar? Kita kembali lagi di daily webinar Lumoshop pada malam hari ini dengan saya Selvi Oktaviani atau biasa disapa dengan Lumi. Nah, pada malam hari ini saya akan membawakan materi mengenai Instagram Revamp. Jadi, gimana kita harus memaksimalkan sosial media Instagram kita untuk mempromosikan penjualan kita di Instagram gitu, dengan fitur-fitur yang sudah tersedia di sosial media Instagram seperti itu ya. Tapi sebelum mulai, seperti biasa, untuk teman-teman Lumoner, jangan lupa untuk mengisi absensi webinar terlebih dahulu dan Lumi akan menyampaikan beberapa informasi untuk teman-teman Lumoner semuanya. Oke, mungkin di sini ada Lumoner Anton, Lumoner Anton sayur kita, ada Lumoner Dwi Murti, ada Lumoner Ajat, Lumoner Farhan Store, dan Lumoner Sadar Cahyani, dan ada teman Lumi juga. Selamat malam, semoga semuanya sehat-sehat ya. Nah, pada malam hari ini, terima kasih sudah menyempatkan waktunya ya, teman-teman Lumoner. Oke, di sini seperti biasa jangan lupa untuk teman-teman Lumoner mengisi absensi webinarnya. Untuk absensinya sudah di-share oleh teman Lumi di chat Zoom ya, di kolom chat Zoom bisa langsung diklik aja dan diisi absensinya. Dengan mengisi absensi, teman-teman bisa mendapatkan benefit dari webinar Lumoshop. Benefitnya itu berupa kupon atau mini studio yang akan diundi di setiap minggunya. Jadi lumayan banget dengan mengisi absensi, teman-teman bisa berkesempatan untuk mendapatkan mini studio. Dan mini studionya itu kalau nanti beruntung bisa dimaksimalkan untuk membuat foto produknya teman-teman semakin ciamik untuk menggait pelanggannya teman-teman semua. Nah, selain teman-teman bisa berkesempatan untuk mendapatkan mini studio atau kupon yang diundi di setiap minggunya, teman-teman juga bisa dikirimkan materi webinar yang Lumi sampaikan pada hari ini. Caranya cukup untuk mengisi link absensinya aja. Caranya gampang banget, link absensinya juga udah tinggal diklik aja di chat Zoom gitu ya. Dan untuk teman-teman Lumoner yang belum bergabung di grup Facebook Lumonation, juga silahkan untuk bergabung untuk bisa mengetahui pemenang undian di setiap minggunya. Dan untuk bisa mengetahui benefit-benefit lainnya juga, benefit dari Lumonation, misalkan Lumonation sedang mengadakan giveaway atau sedang mengadakan campaign atau ada info-info menarik lainnya, jadi teman-teman nggak akan ketinggalan informasinya kalau teman-teman sudah bergabung di grup Facebook Lumonation. Dan untuk bisa mengetahui info-info lainnya juga terkait Lumoshop gitu ya. Silahkan yang belum bergabung untuk bergabung, linknya juga sudah dikirimkan di chat Zoom ya. Pokoknya nggak ada alasan di mana linknya Lumi gitu kan ya. Linknya udah dikirimkan nih di chat Zoom gitu, bisa langsung diklik aja. Nah, nextnya di sini Lumi juga ada info untuk teman-teman pengguna baru Lumoshop yang baru mendownload gitu ya. Jadi teman-teman bisa berkesempatan untuk mendapatkan paket khusus pengguna baru ya, atau welcome package dari Lumoshop dengan berbagai macam benefit yang sudah disediakan gitu ya. Dan paket khusus ini khusus untuk merchant yang total penjualannya itu 15 juta rupiah dalam sebulan. Jadi teman-teman Lumoner bisa berkesempatan untuk mendapatkan keuntungan seperti bisa mendapatkan kupon diskon hingga 20% dan kupon gratis ongkir hingga 100%. Dan selain itu, teman-teman Lumoners juga bisa meningkatkan potensi transaksi di Lumoshop karena kupon diskon yang menarik tersebut dan bisa meningkatkan traffic pembelian ke Lumoshop Merchant. Jadi silahkan untuk teman-teman pengguna baru bisa berkesempatan untuk mendapatkan paket khusus ini. Nah, tapi jangan sedih teman-teman Lumoner yang lain juga yang sudah menjadi member gitu ya, yang udah lama menjadi member, teman-teman juga berkesempatan untuk mendapatkan kupon gratis senilai 150.000. Cara dapetinnya juga gampang banget, jadi cukup untuk mengupload Lumoshop ya teman-teman di Instagramnya Lumoshop gitu ya. Terus jangan lupa juga diupdate di Instagram Story, di tag atau mention ke Lumoshop, dan jangan lupa juga untuk link Lumoshop ya teman-teman dimasukkan ke bio Instagramnya. Kalau misalkan dua langkah itu sudah dilakukan, sudah mengupload di Instagram Story, terus setelah itu juga link Lumoshop-nya sudah dimasukkan di bio link, itu di screenshot, terus di mention, pokoknya diinfokan ke tim Lumoshop ya. Jadi teman-teman bisa berkesempatan untuk mendapatkan kupon gratis senilai Rp150.000 ya.
Nah, ini juga next ya, Lumi juga ada info untuk teman-teman yang selama ini masih belum mengaktifkan jasa pengiriman di aplikasi Lumo Shop-nya, atau masih bingung gimana caranya. Di sini Lumi mau menginformasikan, karena kita kan sudah partnership dengan banyak banget partner logistik ya, teman-teman Lumoner, seperti yang di sini di layar yang sudah Lumi share gitu ya. Kita sudah partnership dengan GoSend, dengan Lalamove, dengan Ninja Express, dengan Pexel, dan masih banyak lagi. Jadi sayang banget kalau teman-teman Lumoner yang belum mengaktifkan jasa pengirimannya gitu ya. Dan cara mengaktifkannya juga gampang banget. Di bagian profile bisa langsung diklik aja yang atur metode pengiriman. Tapi sebelum itu dimasukkan dulu alamat lengkapnya teman-teman Lumoner semuanya. Nah, nanti di bagian partner logistiknya, jasa pengiriman nanti akan tersedia jasa pengiriman yang tersedia di kotanya teman-teman semua. Saran dari Lumi, semuanya diaktifkan aja nih. Yang abu-abu ini kalau diaktifkan nanti akan berubah menjadi warna hijau. Dan kalau sudah aktif akan ada notification atau notifikasi pengaturan pengiriman sukses diperbaharui ya. Caranya gampang banget, jadi silahkan yang belum mengaktifkan jasa pengiriman untuk diaktifkan sekarang juga. Nah, di sini Lumi juga ada info untuk teman-teman Lumoners yang mau bergabung atau berlangganan Lumo Shop Plus. Jadi Lumo Shop Plus ini hadir untuk membantu teman-teman Lumoner untuk semakin mengembangkan produk atau bisnisnya teman-teman Lumoner ya, untuk menjadi sorotan utama pelanggan dan untuk membantu meningkatkan penjualan teman-teman Lumoner pastinya. Jadi di sini juga cara untuk berlangganan Lumo Shop Plus-nya juga gampang banget. Di sini Lumi juga ada video, jadi mohon disimak. Pakai Lumo Shop sekarang. Oke. Nah, berikut adalah video untuk untuk teman-teman Lumoners bergabung atau mau mengaktifkan atau mau berlangganan Lumo Shop Plus ya. Tadi di videonya sudah dikasih tahu gimana langkah-langkahnya. Nah, kalau misalkan teman-teman Lumoners yang mau berlangganan Lumo Shop Plus, silahkan untuk berlangganan untuk bisa menikmati fitur-fitur yang tersedia di Lumo Shop Plus. Jadi salah satunya di Lumo Shop Plus ini, teman-teman bisa meng-custom domain milik sendiri. Mungkin di sini ada beberapa dari Lumoners yang sudah berlangganan Lumo Shop Plus, boleh juga di-share dengan sesama teman Lumoner gitu ya, kalau teman-teman yang sudah berlangganan Lumo Shop Plus. Jadi selama berlangganan Lumo Shop Plus ini terlihat apa bedanya ketika sebelum atau sesudah berlangganan Lumo Shop Plus. Boleh banget di-share ke teman-teman Lumoner yang lainnya. Karena selain custom domain milik sendiri juga teman-teman bisa menikmati fitur seperti Instagram Ads Integration, terus bisa juga menikmati Google Ads Integration gitu ya. Cukup dengan 199.000 aja
satu bulannya gitu ya, atau misalkan teman-teman Lumoners yang ingin berlangganannya langsung 6 bulan bisa dengan 179.000 aja per bulannya. Tapi kalau yang mau langsung dengan 1 tahun bisa banget dengan 149.000 aja per bulannya. Karena kalau misalkan kita bandingkan nih teman-teman Lumoners dengan jasa pembuatan website sendiri, ini harganya jauh berbeda banget dengan Lumo Shop Plus kita. Jadi silahkan untuk teman-teman yang masih belum yakin atau masih mau pemula yang mau berlangganan yang mau berlangganan Lumo Shop Plus, silahkan untuk berlangganan sekarang juga ya. Nah, di sini Lumi juga ada tutorial menggunakan fitur domain milik sendiri. Di sini ada step-stepnya juga. Jadi silahkan untuk teman-teman yang mau berlangganan bisa langsung dibuka aja nih aplikasi Lumo Shop-nya, lalu diklik banner domain milik sendiri di bagian fitur yang sering dipakai. Pasti teman-teman udah familiar banget ya banner ini. Lalu dipilih pengaturan dan klik pengaturan bisnis. Kalau misalkan pengaturan bisnisnya udah diklik, pilih yang pengaturan domain. Nah, kalau yang pengaturan domainnya udah diklik, klik lagi pada banner dapatkan domain gratis dari Lumo Shop, lalu tinggal dicari aja nih domain yang teman-teman mau, misalkan mau yang .net atau .com atau .org, nanti tinggal disesuaikan aja teman-teman mau menggunakan domain yang mana gitu ya. Lalu kalau misalkan domainnya sudah terpilih gitu ya, sudah sesuai dengan yang teman-teman Lumoner mau, teman-teman bisa klik setelah dipilih pastikan domainnya sudah sesuai gitu ya. Lalu klik daftarkan domain ini lalu selesai gitu. Kurang lebih step-stepnya seperti itu ya. Nah, di sini Lumi juga ada info untuk teman-teman Lumoners yang selama ini masih kesulitan untuk melakukan pencatatan keuangannya untuk teman-teman yang ingin melakukan analisa keuangannya. Jadi teman-teman bisa banget menggunakan aplikasi Lighthouse ini. Jadi aplikasi Lighthouse ini bisa membantu teman-teman Lumoners untuk memudahkan ketika sedang membuat pencatatan keuangan. Jadi silahkan di-download aja aplikasi Lighthouse-nya atau klik link yang nanti akan dikirimkan oleh teman Lumi di chat Zoom gitu ya, untuk bisa menggunakan aplikasi Lighthouse ini, untuk mempermudahkan di saat melakukan pencatatan keuangan. Nah, yang belum mengisi absensi, silahkan untuk diisi absensinya. Mungkin ada teman-teman Lumoners yang baru join, silahkan untuk diisi absensinya ya. Jangan bosan-bosan dengar Lumi mengingatkan mengisi absensi, karena dengan mengisi absensi, teman-teman Lumoners bisa untuk mendapatkan benefit seperti kupon atau mini studio, karena lumayan banget cukup untuk mengikuti webinar, mengisi absensi, menjawab satu pertanyaan yang ada di link absensi, teman-teman bisa mendapatkan mini studio. Dan mini studio ini bisa teman-teman manfaatkan untuk membuat foto produknya teman-teman semakin ciamik gitu ya, semakin bagus, semakin proper gitu ya. Caranya cukup mengklik link absensi, diisi absensinya, dan untuk bisa dikirimkan materi yang nantinya akan Lumi sampaikan. Dan yang belum bergabung di grup Facebook Lumonation, silahkan juga untuk bergabung. Pokoknya linknya bisa langsung diklik aja di chat Zoom. Nah, sekarang kita langsung masuk aja nih ke materinya, yaitu Instagram Revamp ya. Jadi di mana di Instagram Revamp ini Lumi akan menjelaskan nih, jadi di Instagram itu ada fitur-fitur apa aja sih yang bisa membantu teman-teman Lumoner yang bisa kita gunakan untuk mempromosikan penjualannya kita di Instagram. Jadi di Instagram itu, di bagian Instagram, kita bisa lihat di bagian Instagram itu ada nama Instagram, ada nama profile, ada deskripsi, dan tautan website atau Instagram bio yang bisa kita cantumkan link Lumo Shop kita. Lalu setelah itu di fitur Instagramnya ada fitur Stories dan fitur Reels yang bisa kita manfaatkan untuk kita mempromosikan penjualan kita melalui melalui video beberapa detik gitu ya. Lalu ada Instagram Feed, di mana di Instagram Feed ini kita bisa untuk mengupload atau memposting foto produk kita berikut dengan copywriting atau dengan caption kita semenarik mungkin untuk melakukan call to action atau ajakan untuk kita menarik perhatian dari pelanggan-pelanggan kita untuk melakukan pembelian. Lalu di sini setelah itu ada optimalisasi Instagram, di mana optimalisasi Instagram ini ada pengikut atau followers, dan dengan adanya followers ini kita bisa berinteraksi kepada mereka untuk kita mempromosikan produk yang kita jual. Seperti itu ya. Nah, karena Instagram di sini kita ibaratkan seperti visual, di mana kita mempromosikan penjualan kita melalui foto atau video dari produk yang kita miliki.
kurang lebih flow di Instagram itu ketika kita memposting satu foto produk di Instagram, atau bisa di sini kita katakan konten gitu ya, setelah kita memposting satu konten di Instagram, setelah foto produk kita ini sudah dilihat sama followers atau pengikut kita, yang mereka lakukan gitu ya, dari followers kita ini, mereka langsung memvisit dari profil Instagram kita. Dan ketika mereka memvisit atau mengunjungi profil Instagram kita, ada 3 langkah yang mereka lakukan. Ada tiga, tiga apa ya? Di sini ada 3 macam followers gitu ya, kurang lebih. Ada followers yang mereka biasanya mau nanya-nanya dulu gitu kan ya, mau nanya-nanya dulu dari foto produk yang kita post. Misalkan ambillah contoh di sini Lumi baru memposting jualannya Lumi. Misalkan di sini Lumi jualannya makanan, jualannya burger gitu ya. Nah, di sini apa namanya, foto burger yang Lumi share, biasanya mereka langsung memvisit atau mengunjungi profil Instagram Lumi. Dan biasanya ada salah satu atau ada beberapa dari followers kita yang mereka masih mau nanya-nanya. Biasanya mereka nanya-nanyanya ini via direct message atau membalas Instagram story kita biasanya. Biasanya mereka mau nanya-nanya dulu gitu ya, belum melakukan pembelian. Dan ada juga nih followers yang mereka langsung mau melakukan pembelian. Biasanya followers atau pelanggan kita yang mau melakukan pembelian, mereka langsung mengklik link yang ada di bio Instagram kita. Biasanya link yang ada di bio Instagram kita ini, di situ ada link Lumo Shop kita, atau link website kita, atau link tree biasanya ya. Kalau misalkan link tree itu kan kita bisa memasukkan lebih dari satu link gitu ya, dan biasanya di situ ada link Lumo Shop, terus ada link dari marketplace kita, terus misalkan ada link dari WhatsApp bisnis kita, misalkan seperti itu. Itu biasanya ciri-ciri followers yang mereka nggak perlu basa-basi lagi, mereka mau langsung melakukan pembelian. Langsung klik aja udah link yang ada di bio, misalkan kayak gitu. Tapi ada lagi nih, tipe followers yang mereka masih belum yakin atau masih penasaran gitu kan ya dengan produk yang kita jual, dengan burger yang Lumi jual misalkan, biasanya mereka mau lihat testimoni dulu. Nah, di mana mereka melihat testimoninya? Biasanya mereka itu melihat testimoni di highlights atau di stories yang kita taruh di highlight kita atau sorotan biasanya. Nah, di highlight itu biasanya kita bisa memasukkan testimoni-testimoni dari pelanggan-pelanggan kita yang sebelumnya. Apa fungsinya untuk kita memasukkan testimoni itu? Biasanya itu untuk menambahkan trusted atau menambahkan kepercayaan kepada pelanggan-pelanggan kita, untuk pelanggan-pelanggan yang masih ragu gitu kan ya, yang masih ragu untuk melakukan pembelian. Biasanya gue lihat dulu testimoninya, oh ternyata enak ya. Atau biasanya selain mereka itu bilang, oh ternyata enak ya, ini udah di-review nih sama selebgram ini, biasanya kayak gitu. Itu penting banget untuk kita menambahkan trusted ke pelanggan-pelanggan kita. Makanya testimoni-testimoni dari pelanggan-pelanggan kita yang sebelumnya itu bisa banget kita masukkan ke highlight atau sorotan yang ada di Instagram kita. Kurang lebih seperti itu ya, teman-teman Lumoners. Nah, di sini bagian-bagian Instagram yang tadi Lumi juga udah jelasin, kalau di bagian Instagram itu biasanya ada nama Instagram, terus ada username Instagram, di sini ada stories atau ada highlight atau sorotan gitu ya. Terus ada juga dari deskripsi, ada link juga, dan ada feed untuk kita memposting foto produk kita. Silahkan dilengkapin apa yang harus dilengkapi gitu ya. Seperti ini contohnya Instagram username-nya, di sini contohnya Salama Food Store gitu. Dan di nama Instagram itu biasanya untuk kita memancing atau kita menambahkan call to action dalam penjualan kita. Kita di sini jangan menulis nama Instagramnya dengan Salama Food Store juga. Misalkan Salama Food Store ini di sini mereka jualannya fudgy brownies. Mereka jualannya brownies, mereka jualannya dimsum dan molen. Makanya di nama Instagramnya mereka di sini menulis fudgy brownies, dimsum, dan molen. Tujuannya untuk apa, Lumi? Jadi tujuannya ketika misalkan ada teman Lumi yang mau membeli brownies, tapi mereka bingung nih, aduh gue lagi kepengen banget brownies, tapi bingung brownies apa. Biasanya mereka langsung random aja cari di kolom pencarian brownies murah gitu kan nih, atau hashtag brownies enak di Bekasi.
sensasi atau brownies hits di Jakarta misalkan kayak gitu. Nanti salah satu pokoknya Instagram Salamah ini akan ada di salah satu pencarian dari teman-teman Lumi ini gitu kan ya. Makanya di sini mereka menulis produk-produk yang mereka jual seperti Fudgy Brownies, Dimsum, dan Molen gitu. Ini untuk nama Instagramnya ya. Dan selanjutnya untuk deskripsi. Deskripsi di sini jadi gunanya untuk kita menjelaskan tentang deskripsi dari produk yang kita miliki gitu kan ya. Misalkan di sini Salamah Food Store ini mereka berjualan browniesnya ini sistemnya ready stock. Jadi kalau misalkan ready stock bisa ditulis ready stock, tapi kalau misalkan yang sistemnya pre-order bisa langsung diklik ya pre-order di apa namanya ditulisnya pre-order. Nah, pre-order di sini biasanya dicantumkannya pre-ordernya itu berapa lama, misalkan pre-ordernya 2 hari atau misalkan 1 minggu, itu nanti dicantumkan di sini supaya followers-followers atau pelanggan-pelanggan kita tahu kalau memang ini sistemnya pre-order dan pre-ordernya itu berapa lama. Ini kita cantumkan dan kita sampaikan di sini. Dan di lokasi, misalkan lokasinya teman-teman Lumoner di mana, di sini juga bisa dicantumkan di deskripsi Instagram. Lalu jasa pengirimannya bisa menggunakan apa aja, di sini juga bisa diinfokan gitu ya. Lalu untuk di Instagram linknya, di sini teman-teman bisa memasukkan link tree. Yang tadi Lumi udah bilang kalau link tree di sini bisa memasukkan lebih dari satu link. Link salah satunya yaitu bisa link Lumo Shop kita, terus link WhatsApp bisnis kita gitu dan link-link kita yang lainnya juga gitu. Ini bisa dimasukkan di link tree ini. Lalu di sini ada highlights atau ada sorotan yang gunanya untuk kita memasukkan testimoni-testimoni dari pelanggan-pelanggan kita. Yang tadi Lume bilang untuk bisa menambahkan trusted untuk tipikali pelanggan-pelanggan yang masih ragu untuk melakukan pembelian di produk jualannya kita gitu. Lalu di sini ada feed, di mana feed di sini gunanya untuk kita memposting foto produk atau memposting apapun yang kita jual gitu di Instagram feed ini. Dan di Instagram feed ini bisa kita masukkan juga berikut dengan caption atau copywriting untuk menambahkan call to action. Nah, nextnya di sini kita bisa mengenal fitur-fitur apa aja sih yang ada di Instagram. Jadi, yang pertama di Instagram itu ada yang namanya Instagram Feed, yang barusan banget Lumi jelasin. Kalau di Instagram Feed ini kita bisa memposting foto produk, dan di Instagram Feed ini kalau bisa untuk tampilan feed-nya ini kita sesuaikan dengan temanya produk kita aja gitu misalkan. Anggaplah di sini misalkan Lumi jualannya burger. Nah, di sini Lumi maunya temanya ya udah makan foto burger yang foto backgroundnya itu dengan polosan aja gitu misalkan, dan itu kita juga harus memfotonya itu atau tema dari feed kita ini harus konsisten. Misalkan kita di sini jualannya brownies yang tadi Lumi mau foto browniesnya ini dengan background putih polos aja gitu kan ya, atau kalau nggak putih atau enggak warna hitam misalkan, itu dikonsistenin warna putih dan warna hitam. Jangan tiba-tiba nanti di pertengahan tiba-tiba ada background kuning, kan dia nggak lucu ya gitu ya. Misalkan langsung terang terang sendiri dengan warna kuning, yang kalau yang lainnya hitam putih tiba-tiba ada kuning mencolok banget, itu nanti nggak lucu gitu ya. Jadi silahkan dikonsistenin untuk Instagram feed ini. Jadi di Instagram feed ini gunanya untuk kita menambahkan call to action atau ajakan untuk kita melakukan interaksi kepada followers-followers kita. Lalu kita juga bisa menggunakan hashtag. Hashtag di sini misalkan di sini ada contoh, di sini jualannya burger, bisa banget untuk menggunakan hashtag burger enak di Jakarta, burger murah sejabodetabek misalkan seperti itu. Untuk hashtag itu juga sangat membantu banget ya teman-teman Lomoners. Lalu memposting di waktu terbaik itu juga membantu banget kalau misalkan teman-teman ini jualannya makanan. Jadi teman-teman bisa memposting produknya teman-teman itu biasanya di jam-jam rawan lapar, seperti di jam-jam makan siang atau misalkan di tengah malam gitu kan ya. Itu waktu posting juga sangat membantu banget untuk penjualannya kita. Lalu pastikan memiliki tone warna yang sama, yang tadi juga Ulumi udah bilang, kalau misalkan untuk warna feed-nya itu dikonsistenin, kalau misalkan dari awal mau yang backgroundnya rame atau backgroundnya misalkan dengan tambahan bunga-bunga kering gitu ya, itu dikonsistenin. Tapi kalau misalkan dengan yang backgroundnya polosan itu dikonsistenin aja. Seterusnya harus dengan background yang seperti itu. Lalu untuk pastikan feed tampilannya
tampilannya itu juga sesuai, biar rapih, biar dilihat matanya juga enak gitu ya. Dan nggak cuma tampilan di handphone aja, tapi tampilan di layar laptop juga harus rapi gitu. Karena kan kalau rapi kita juga enak ngelihatnya gitu, dan nanti untuk pelanggan-pelanggan kita juga mereka enak, wah ini rapi ya, dari foto produknya aja jadi makin ngiler, jadi makin penasaran misalkan seperti itu. Nah, di sini next-nya, yaitu dari fitur, Instagram Feed. Di sini ada tiga ukuran yang bisa teman-teman gunakan untuk memposting foto atau video di Instagram Feed. Pastinya ini karena ini ukuran gambar, di sini ada 3 ukuran gambar yang bisa teman-teman gunakan ketika teman-teman mau memposting foto. Yang pertama ada ukuran landscape atau ukuran yang panjang ke samping, lalu ada ukuran square yang 1:1 atau kotak. Ukuran square ini yang paling sering banyak digunakan ya biasanya untuk memposting foto di feed gitu. Lalu ada ukuran portrait ini ukuran 4:5 yang panjang ke bawah, biasanya teman-teman juga menggunakan ukuran ini, seperti itu. Lalu di sini ada ukuran gambar, jadi ada 3 ukuran yang bisa teman-teman gunakan untuk memposting gambar di Instagram Feed. Dan kalau misalkan untuk ukuran video, di sini tersedia dengan 2 ukuran, dengan ukuran landscape atau ukuran portrait, seperti itu ya. Lalu di sini juga ada fitur Instagram Reels, pasti teman-teman Lumoner udah familiar lah dengan Instagram Reels ini ya. Jadi teman-teman bisa memaksimalkan atau menggunakan fitur Instagram Reels ini untuk membuat video beberapa detik dengan filter-filter atau efek-efek yang sudah tersedia gitu kan ya. Jadi misalkan ngevideoin brownies, misalkan kita ambil aja dengan angle flat lay gitu kan ya. Misalkan berapa detik kita ambil gitu, terus kita tambahin filter-filter yang lucu gitu ya, dan kita tambahkan video-video atau sound yang lagi viral. Itu juga bisa menambahkan engagement kita untuk penjualannya kita di Instagram ini gitu. Nah, selanjutnya di sini juga ada beberapa sektor di Instagram yang perlu kita optimalisasikan, yaitu nama pengguna dan deskripsi bio gitu kan ya. Biasanya untuk kita ingin membuat Instagram, untuk nama penggunanya ini biasanya kita harus mencari nama-nama yang apa ya, ibaratnya nama-nama yang biasanya familiar, familiar yang paling banyak dicari lah gitu, atau nama-nama yang apa namanya, nama-nama yang familiar lah intinya. Nah, gimana cara kita untuk kita mencari nama-nama pengguna yang pantas gitu untuk kita jadikan nama Instagram, kita harus melakukan riset dulu. Misalkan di sini ada contoh, Lumi mau jualannya somai. Kita kan nggak tahu ya, somai orang di luar kota itu familiar dengan kata somai itu sama nggak dengan penyebutan kita gitu kan ya. Misalkan di Jakarta kita menyebutnya siomay, siomay dengan SIOMAY gitu kan ya. Tapi kita nggak tahu kalau misalkan ada orang yang penulisan siomaynya itu belakangnya itu huruf I atau misalkan langsung somai aja gitu, kita nggak tahu. Nah, untuk kita daripada kita menerka-nerka, daripada kita menebak-nebak, kita bisa melakukan riset aja gitu kan ya. Kita bisa melakukan riset kata kuncinya ini. Melakukan risetnya gimana caranya, Lumi? Jadi melakukan risetnya ini bisa kita cari di Google Trends. Ya, untuk kita menemukan kata kunci yang pas untuk username kita. Nah, selain di Google Trends, kita juga bisa melakukan riset di Instagram itu sendiri. Di Instagram itu di mana, Lumi? Ya, dari kolom pencarian di Instagram. Di sinilah ambil contoh rendang. Kita kan nggak tahu ya, untuk nama penulisan rendang ini, mereka itu lebih banyak penulisan dengan caps lock atau dengan rendang aja biasa gitu kan. Kita nggak tahu dengan rendangnya kapital atau misalkan dimsum lah di sini. Kita nggak tahu ya dimsum itu mereka itu lebih banyak penulisan dim spasi sam atau digabung aja gitu dimsum, kita kan nggak tahu. Nah, daripada kita bingung, kita melakukan riset aja. Melakukan risetnya bisa di kolom pencarian Instagram atau di Google Trends ini gitu ya. Nah, setelah itu optimalisasi Instagram di sini melalui Instagram bio. Jadi di Instagram bio atau Instagram deskripsi ini kita bisa mencantumkan atau kita bisa menginformasikan kepada mereka dari informasi produk yang kita jual. Misalkan kayak tadi
Kalau misalkan, sistemnya itu ready stock atau pre-order, kita bisa sampaikan di Instagram bio, lalu kalau misalkan kayak ada promosi, kita juga bisa, cantumkan di situ, kita bisa sampaikan di situ, supaya nanti pelanggan-pelanggan kita tahu kalau ada garansi juga, dan pastinya juga ajakan untuk pelanggan kita segera melakukan pembelian, seperti itu ya. Pokoknya kalimat-kalimat call to action yang bisa menarik perhatian dari pelanggan-pelanggan kita. Nah, contohnya seperti ini, di sini ada optimalisasi deskripsi Instagram bio ya. Jadi di deskripsi bio yang berisi informasi dan promosi brand. Contohnya dari ini ada beberapa brand di sini. Mereka mencantumkan bionya itu kalau tokonya mereka ini tersedia di mana aja, terus ada linknya juga yang bisa pelanggan-pelanggan mereka akses gitu ya. Terus kalau misalkan ada informasi mengenai garansi juga bisa disampaikan di deskripsi gitu. Jadi silahkan teman-teman yang selama ini yang Instagramnya belum diubah menjadi Instagram bisnis, untuk diubah menjadi Instagram bisnis, kenapa Lumi harus dirubah gitu ya? Karena di sini terlihat ya perbedaannya gitu ya ketika kita sudah menggunakan Instagram bisnis dan yang masih Instagram personal. Jadi Instagram bisnis di sini kita bisa mencantumkan kategori bisnis kita gitu kan ya. Terus kita juga bisa melakukan pokoknya mencantumkan yang lain lebih detail lah gitu dibandingkan dengan Instagram personal. Kita juga bisa memasukkan highlights atau sorotan gitu ya. Jadi silahkan untuk dioptimalisasikan lagi supaya semakin maksimal. Oke, di sini juga terlihat perbedaannya ya, teman-teman Lumoners. Di sini perbandingannya, di sini deskripsinya udah lengkap, tapi kurangnya itu dia nggak mencantumkan highlights gitu kan ya. Terlihat beda banget kalau kita sudah mencantumkan highlights, deskripsinya udah detail, highlight-nya juga udah detail, jadi terlihat rapi dan informasinya juga semakin lengkap gitu. Sama ini juga perbedaannya di sini tidak mencantumkan highlight, di sini mencantumkan highlights gitu ya. Bisa dilihat perbandingannya ya. Oke, selanjutnya kita ke bagian foto produk. Jadi ke bagian foto produk di sini, kita bisa banget untuk foto produk ini di rumah gitu kan ya. Foto produk ini di rumah, jadi silahkan untuk menggunakan perlengkapan yang sudah ada aja gitu ya. Jadi kalau misalkan selama ini kita masih berpikiran, oh untuk foto produk biasanya kita harus fotonya dengan kamera mahal ya Lumi, sedangkan saya nggak ada kamera, terus fotonya juga harus di studio gitu kan ya. Enggak seperti itu sebenarnya, kita bisa memaksimalkan yang kita miliki aja, fotonya cukup dengan handphone atau smartphone yang kita miliki, karena kan sekarang kamera handphone udah bagus-bagus banget ya hasilnya ya, kita bisa memaksimalkan aja yang kita miliki. Terus untuk backgroundnya kita kalau misalkan nggak perlulah ke studio, kita cukup membeli kertas karton ukuran 100 kali 60 untuk kita jadikan background seperti itu. Lalu untuk tambahan pencahayaannya kita bisa melakukan atau menggunakan lampu LED gitu. Nah, di sini persiapan fotonya, jadi kertas karton yang tadi Lumi udah bilang bisa dipasang aja nih kartonnya pada meja dan dinding, bisa langsung ditempelkan aja dengan solatif gitu kan ya, atau dengan lakban. Lalu di sini bisa langsung ditaruh aja foto produknya teman-teman semua. Dan untuk penambahan pencahayaannya, kalau misalkan kita nggak ada LED atau misalkan nggak ada ring light, kita bisa menggunakan dengan pencahayaan alami atau dengan sinar matahari gitu untuk penambahan cahaya ini. Dan ini untuk sudut pengambilan gambarnya, untuk angle-angle-nya juga bisa disesuaikan. Misalkan mau yang angle-nya detail, silahkan nanti tampilannya akan seperti ini. Dan kalau misalkan mau yang lebih apa ya dengan properti-propertinya, teman-teman Lumoners bisa dengan angle flat lay gitu ya. Dan ini fotonya kalau misalkan teman-teman nggak mau kayak DIY backdrop atau misalkan kayak pencahayaannya ini teman-teman bisa banget nih untuk fotonya menggunakan mini studio, dan untuk mendapatkan mini studionya gampang banget. Cukup tinggal mengisi absensi aja, teman-teman nanti bisa beruntung untuk mendapatkan mini studio gitu ya. Jadi silahkan yang belum mengisi absensi dan yang belum bergabung di grup Facebook silahkan untuk bergabung, dari tadi linknya pokoknya udah dikirimkan ya. Jadi untuk materi mengenai Instagram Revamp sudah selesai, semoga
materi yang Lumi sampaikan ini bisa membantu untuk penjualan teman-teman semua gitu kan ya, untuk memberikan informasi untuk penjualan teman-teman semua. Terima kasih banyak untuk yang sudah menyempatkan waktunya. Tapi sebelum Lumi pamit, Lumi juga mau menginfokan untuk teman-teman, silahkan untuk mengecek ketersediaan voucher yang tersedia gitu kan ya di aplikasi Lumo Shop-nya. Kali aja teman-teman memiliki voucher, tapi teman-teman nggak tahu atau nggak ngeh selama ini atau masih bingung gimana ngeceknya. Jadi di bagian profilnya ini, di bagian pemasaran ini diklik nanti akan ada bagian kupon. Lalu kalau misalkan ada kupon yang tersedia, nanti akan ada nih di sini kuponnya ya, teman-teman Lumoners ya, berikut dengan syarat dan ketentuan dari kupon tersebut. Dan kalau misalkan yang mau membuat kupon bisa langsung diklik aja di banner yang buat kupon, nanti tinggal diikutin aja langkah-langkahnya. Kurang lebih seperti itu ya. Terima kasih banyak teman-teman Lumoners yang sudah menyempatkan waktunya ya. Semoga teman-teman Lumoners sehat-sehat, penjualannya hari ini rame, pokoknya sukses selalu. Terima kasih banyak teman-teman semua.